Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi ya, biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua semangat banget ini ya. Berarti yang pertama itu ikhlas, yang kedua terpaksa. Karena disuruh ngulangi lagi gitu ya. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'da, wa qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Shadaqallahul adzim. Yang kami hormati pimpinan ranting Muhammadiyah, pimpinan ranting Aisyah Desa Losari, dan segenap jajaran pengurus yang lain yang kami hormati, Bapak Kepala Desa Losari, Bapak Ketua RW, Ketua RT, kemudian para sesepuh dan bini sepuh, serta ada kokam tadi di bawah, yang saya hormati pula ada Nasihatul Aisyah, ada lazismu ya, dan semua saja Bapak Ibu yang dirahmati dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah kesempatan pagi siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat. Sami sehat nggih? Nggih. Sami sugeng? Alhamdulillah ya. Betapapun banyak saudara-saudara kita pagi siang hari ini mereka pada mondok di rumah sakit, kalau tidak percaya yuk kita tengok, mesti akeh wong mriyang. Oleh karena itu Allah berikan sehat kepada kita. Selepas kita melaksanakan siam Ramadan, kita masuk bulan Syawal ini, katanya kemarin ketika bulan Ramadan rumah sakit sepi, begitu Syawal rumah sakit rame. Nggak tahu apa sebabnya ini, tapi alhamdulillah pagi hari ini kita diberi kesehatan, kita diberi kesempatan, sehingga dengan sehat sempat ini kita bisa hadir untuk mengikuti acara silaturahmi keluarga besar pimpinan ranting Losari. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saya hadir di tengah-tengah Bapak Ibu semuanya atas undangan ranting. Sepanjang jalan saya sambil berzikir, ketika nanjak naik saya bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika temurun saya tasbih. Tapi ketika tasbih saya jangan cepet-cepet tasbihnya, kalau cepet-cepet bane copot. Ngono sih, subhanallah, 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 bane los. Iya, alhamdulillah sampai los sari. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 1 bulan kemarin kita telah digembleng, kita telah di-upgrade, kita telah di-training, kita telah ditarbiyah ya selama 1 bulan, di mana kita digembleng selama 1 bulan itu agar kita menjadi orang yang bertakwa. Insya Allah semua yang hadir ini sudah diwisuda, bahkan nilainya cum laude. Semuanya nilainya bagus semuanya, dan kita semua mendapatkan derajat yang lebih tinggi daripada titel-titel akademik yang lain. Apa itu? Muttaqin. Orang-orang yang bertakwa ya. Hari-hari yang penuh kesibukan. Kalau wingi ibu-ibu selama Ramadan dapure kayak kafe nggih, kayak rumah makan. Nah dipikir-pikir bapak ibu niki sing pahalane paling akeh bapaknya apa ibune? Oh ibune ngaku jere ibune. Iya karena apa? Jam 2:30 sudah bangun, betul? Wis gelutukan, geletekan nang dapur. Bapaknya belum bangun, ibu-ibu sudah bangun semua ya. Kemudian digugah pak tangi wis siap. Ayo wedok. Digugah berikutnya alhamdulillah ternyata sudah bangun.
Insya Allah ibu-ibu ini pahalanya paling besar. Jenengan yang di belakang ini ibu-ibu termasuk calon-calon bidadari surga. Yang hadir ini Bapak Ibu juga calon-calon penghuni surga. Tapi di surga nanti tidak ada nenek-nenek, semuanya muda semua. Nanti jenengan telung sumi dari telikur tahun. Dari nom-nom KB insya Allah ngaten nggih. Nah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita digembleng selama 1 bulan, ya, kita sekarang berada di bulan Syawal. Memang betul apa yang disampaikan tadi oleh pimpinan, oleh Ketua Panitia TPHP itu, kita merasa kayak kehilangan bulan Ramadan nggih. Kita sekarang berdoa sajalah, mudah-mudahan kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan yang akan datang. Ya. Karena hari-hari di mana hari-harinya itu penuh dengan amal soleh, penuh dengan pahala, kan ngaten nggih? Yang namanya ibadah sunnah nilainya seperti wajib, yang wajib ditingkatkan dari 10 sampai 700, luar biasa, sudah jauh meninggalkan kita seminggu yang lalu. Tapi insya Allah kita jangan getuni kemudian kita ngelokro, karena 1 bulan itu pada hakikatnya adalah hari-hari di mana kita digembleng, di training untuk bekal bagaimana 11 bulan kita melestarikan amalia Ramadan itu. Maka ada sebuah ungkapan nasihat kepada kita begini, kun robanian walatakun ramadanian. Kun robanian, jadilah orang yang taat kepada Robnya, kepada Allah, kapan saja, istiqomah terus. Tidak hanya semangatnya hanya di bulan Ramadan. Ada orang yang semangatnya hanya di bulan Ramadan, bar Ramadan semangit. Imannya iman tomat, Ramadan tobat, bar Ramadan kumat. Ada orang yang semangatnya dangdangling, dangdang mat, kadang eling, kadang kumat. Wong saya ada kok, begitu 10 hari bulan Ramadan, tadinya masjidnya kebek, begitu 10 hari pada hilang, saya lapor ke polisi belum ketemu, sampai hari ini saya cari-cari belum ketemu, mudah-mudahan tahun depan ketemu lagi. Itu ada yang modelnya seperti itu. Tapi insya Allah kita tidak Bapak Ibu, sampai hari ini masjid Panjenengan masih semangat, masih rame jamaahnya, alhamdulillah. Ya orang ketang jamaahnya jadi maju nggih, maju ngarep, yang tadinya penuh sekarang kembali asalnya 3 larik, 4 larik, 3 sof, 4 sof, ya alhamdulillah begitu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas Syawal itu sebenarnya Bapak Ibu sudah maklum semua. Syawal itu maknanya kan meningkat. Harusnya di bulan Syawal ini kita lebih meningkatkan intensitas ibadah kita. Ada yang sudah mulai nyawal, ada yang mungkin sudah rampung, ada yang belum. Itu enggak apa-apa. Monggo kita semangat. Kebiasaan di bulan Ramadan kita mungkin rajin tadarus, kita rajin bangun pagi, kita rajin menghadiri majelis taklim. Yuk kita semangat lagi di bulan-bulan Syawal dan 11 bulan yang akan datang. Harusnya begitu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena di penghujung surat Al-Baqarah 183 jelas sekali. Itu maknanya apa itu? Langan lakum tatakun, itu kalau diterjemah maknanya bukan pasti, bukan. Maknanya itu bukan pasti. Kalau diterjemah pasti Anda menjadi orang yang bertakwa, bar Ramadan orang Indonesia takwa kabeh. Itu. Mau nyatanya tidak kok. Itu makanya langan lakum tatakun itu maknanya agar, mudah-mudahan, semoga Anda menjadi orang-orang yang bertakwa. Wong ada orang yang ketika Ramadan semangat, takwanya luar biasa, bar Ramadan jadi enggak semangat, makanya suka disindir sama teke. Jenengan tahu teke? Nyindirnya begini, etok-etok takwa. Etok-etok takwa, ya kan? Etok-etok takwa. Kayak nyindir orang-orang yang pada takwanya itu etok-etok, takwanya reka-reka. Maka mari ketakwaan kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati kecuali mati dalam keadaan husnul khotimah.
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal seseorang tergantung bagaimana akhir hidupnya. Yuk kita pertahankan nilai-nilai Ramadan ini sepanjang hayat seperti Ramadan, sehingga saatnya kita dihampiri, dijemput oleh malaikat Israel, insya Allah kita tergolong orang-orang yang husnul khotimah. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas takwa yang kita raih selama Ramadan ini sebenarnya apa? Ali bin Abi Thalib pernah mendefinisikan pengertian takwa. Apa itu arti takwa? Takwa itu maknanya adalah al-khaufu minal jalil. Khauf minal jalil, artinya takut kepada Allah yang Maha Agung. Jadi takut kepada Allah itu beda dengan takut sama harimau. Kalau takut sama harimau, takut sama macan, itu menjauh. Karena apa? Mbok dikeletak. Tapi kalau takut sama Allah, justru kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita takut berbuat maksiat, kita takut berbuat dosa, kita takut bohong, kita takut apalagi mungkin menipu dan sebagainya. Inilah makna daripada takwa menurut Ali bin Abi Thalib karimallahu wajah. Kemudian yang kedua, takwa itu maknanya adalah wal amalu bitanzil. Amal artinya mengamalkan, at-tanzil apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di dalam beribadah selalu mengikuti apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Kita di dalam beribadah selalu muwafaqun bima ja'a bihi Rasul. Kalau amalan itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah, maka jangan dilakukan. Mengamalkan suatu amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, namanya apa ini Bapak Ibu? Bid'ah. Itu. Wong Rasulullah tidak nyontoni kok kita amalkan, itu namanya bid'ah. Kita sebagai warga Muhammadiyah ini senantiasa berhati-hati di dalam beramal, senantiasa rujuk ya muwafaqun bima ja'a bihi Rasul. Ya, merujuk dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mengikuti ajarannya Mbah Turkini. Turkini kuwi nutur kaki karo nini, adol jere tukundean. Kita senantiasa dasar pun kita harus merujuk kepada amalan-amalan yang sahih, kan begitu? Ya ini, jadi maka kita harus hati-hati, jangan mengamalkan suatu amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Misal ada amalan tahayul, ada amalan khurafat, ada amalan bid'ah yang biasa kita kenal dengan istilah TBC, tahayul, bid'ah, khurafat. Kalau tahayul ini percaya dari hasil angan-angan manusia. Ada orang Purbalingga misalkan mau plesir ke Jetis, sudah dipeseni sama orang tua, silakan kamu plesir ke Jetis, tapi jangan pakai pakaian hijau karena nanti saingan dengan Nyai Blorong. Katanya nanti kalau pakaian hijau itu nanti diseret sama Nyai Blorong. Jenengan percaya tidak itu? Kalau jenengan percaya berarti termasuk ngamal amalan tahayul. Kita nggak usah percaya, Nyai Blorong sudah mati, siapa? Susana. Kok pemerannya Susana itu ya, filmnya gitu ya. Jadi kita nggak usah percaya dengan hal itu. Siang jam 9 siang ada burung perenjak bunyi di depan rumah, katanya mau ada tamu. Di ruang tamu, pojok ruang tamu ada kupu warnanya coklat, katanya mau dapat arisan. Malam Jumat Kliwon ada burung gagak moni, auk jere arep ana wong mati. Arep mancing misalkan nang sawah ketemu karo ula, jere paok. Ya, jam 10 bengi ana jago kluruk, jere ana randa meteng. Nah, itu namanya tahayul. Belum namanya khurafat. Percaya, meyakini bahwa benda itu memiliki kekuatan yang melebihi kekuatannya Allah. Hati-hati, kita orang yang bertakwa, kata Ali bin Abi Thalib adalah wal amalu bitanzil, mengamalkan atas apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Kalau tidak, jangan diamalkan. Nah, kemudian yang ketiga, takwa itu maknanya adalah wal qana'atu bil qalil. Qana'ah
Apa makna konangah ibu-ibu? Bapak-bapak, apa konangah? Nerima ing pandum. Konangah itu ridho. Bil qalil, dengan hal yang sedikit. Artinya ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa memiliki jiwa konangah adalah orang yang pandai bersyukur. Orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah berikan, kita syukuri. Syukuri apa yang ada. Semakin banyak bersyukur, maka nikmat Allah akan berikan kepada kita. Tapi kalau kita kufur nikmat, kita adanya ngersulah, kita adanya mungkin apa itu tidak syukur, maka inna adzabil syadid, sesungguhnya azabku sangat pedih kata Allah. La in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kayak lebaran ini, ibu-ibu lebaran bajunya baru mboten, Bu? Lah ya, baju baru ya alhamdulillah. Tidak baru ya tidak apa-apa. Kan ngoten nggih? Iya. Jadi orang wudu kena. Kita konangah, apalagi kita hidup dalam kondisi seperti ini, apa-apa larang. Maka kita sudahlah konangah saja. Ngaten. Nah, kemudian yang keempat, takwa itu maknanya adalah al-istiqdad li yaumir rahil. Al-istiqdadu li yaumir rahil. Artinya apa? Istiqdad itu mempersiapkan diri untuk menghadapi datangnya kematian. Sadar tidak sadar, Bapak Ibu yang rawuh siang hari ini jabatannya camat. Apa? Camat sih apa? Calon mati. Ya, kullu nafsin dha'iqatul. Sudah banyak senior kita, para kiai, para ustadz, teman dekat kita sudah mendahului kita, mereka sudah pindah ke Balikpapan. Mereka sudah pindah ke Sukabumi. Gini Bang nggih? Nah, oleh karena itu kata Profesor Hamka mengatakan bukan kematian yang ditakuti, tapi yang ditakuti adalah setelah datangnya kematian. Kira-kira Bapak Ibu sudah siap mati? Oke, rata-rata jawabannya apa? Belum nggih. Nah, oleh karena itu, apa bekal sanggup untuk menghadapi kematian? Sanggup bekal untuk menghadapi kematian adalah amal soleh. Amal apa? Soleh. Soleh yang kayak apa? Soleh itu terbagi menjadi dua. Yang pertama soleh individu. Artinya apa? Soleh pribadi. Contohnya tahajud, puasa, sholat duha, sholat jamaah, baca Quran, umroh, haji, ya berdoa. Ini kan soleh pribadi. Belum cukup ketika orang hanya memiliki soleh pribadi, harus dilanjut ada namanya soleh sosial. Puasa ini mendidik kita untuk menjadi orang memiliki jiwa sosial, jiwa simpati, jiwa empati, jiwa bagaimana kita memiliki rasa kasihan, belas kasih kepada tetangga, kepada siapapun, kepada semua masyarakat yang ada di lingkungan kita. Maka ciri-ciri orang yang puasanya berhasil, setelah puasa jadi loman. Ada orang setelah puasa, dia waktu puasa tak lomannya luar biasa, begitu berpuasa dia jadi pelit lagi. Berarti imannya iman tomat, Ramadan tobat, baru Ramadan kumat. Itu lah, maka mari Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya jangan sampai kita hidup di dunia ini hanya memiliki kesolehan individu, tapi mari kita aplikasikan, mari kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus memiliki kesolehan sosial. Nah ini, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah gambaran orang yang bertakwa, yang insya Allah sudah disediakan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di Quran surat Al-Imran ayat 133 sampai ayat 134 nih, ini biasanya semua ini para ustadz sudah hafal semua ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasaringu ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin 'ardukas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian semua, gerak cepat, jangan santai-santai, ayo segera mohon ampun, bertobat kepada Allah, kembali seperti bulan Ramadan semangatnya, karena Allah sudah menyediakan surga, di mana surga itu seluas langit dan bumi,
di surga itu dijanjikan untuk siapa? Surga itu dijanjikan ungiddat lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka yang akan masuk surga yang dijanjikan oleh Allah? Orang-orang yang bertakwa. Di samping tadi saya sampaikan ada 4, ada tambahan lagi. Yang pertama, alladzina yunfikuna fis-sarra wa dharra. Orang-orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan omber maupun sempit. Infak dalam keadaan omber seperti orang ngelorot rambut di tengah-tengah tepung. Coba, tepungnya gerak enggak? Enggak. Seperti jenengan, uangnya lagi banyak, duit lagi melimpah, kok dimintai infak kira-kira 50.000. Terasa enggak? Ora kerasa. Tapi dalam kondisi kita mungkin lagi sempit, kita kadang kerasa, tapi Allah justru memberikan ujian kepada kita berinfak dalam kondisi omber maupun sempit. Ini ciri-ciri orang yang bertakwa, yang menjadi calon-calon penghuni surga. Siapa? Bapak Ibu yang hadir pagi hari ini. Inilah calon-calon penghuni surga. Mukanya kelihatan semua ini. Ibu-ibu kelihatan glowing banget kayak. Bapak kayak katon kinclong, ini calon-calon penghuni surga. Kenapa? Ahli ibadah kelihatan mukanya. Mukanya kelihatan, ada asar sujudnya itu di muka. Asar sujud itu maknanya apa? Tambah dermawan, tambah bagus, tambah sabar, tambah sae. Insya Allah ngaten. Nah Bapak Ibu, itu. Kemudian yang kedua, siapa mereka calon penghuni surga yang dijanjikan oleh Allah? Wal kadiminal ghaid. Orang-orang yang bisa mengendalikan diri ketika marah. Pertanyaannya, Bapak Ibu, jujur nggih, yang rawuh ini, jenengan pernah jengkel? Jujur bae lah, pernah mbok? Lah, si ngomong be tahu. Iya, jengkel, medegel. Gebrak nalawang tahu? Lah ya urung tahu loh ya. Iya. Jadi, karena kita sebagai orang normal, kita punya nafsu, kita ya pernah jengkel. Tapi kemudian Allah memberikan pelajaran kepada kita, yuk jengkel kita di manage. Makanya ada manajemen marah. Supaya kemarahan kita ini terarah. Marah dalam hal-hal yang positif misalkan. Itu. Jadi jangan diumbar. Jadi yang betul itu kita bisa mengendalikan diri ketika marah. Makanya Rasul memberikan pelajaran kepada kita, ketika kita lagi marah, ya, karena marah itu kan dari emosi ditumpangi oleh setan. Lagi marah, ambil air wudhu. Tapi sebelumnya ketika marahnya lagi berdiri, bawa duduk. Duduk kasih jengkel baik, ambil air wudhu. Wudhu jengkel baik, bikin sholat. Sholat jengkel baik, cobalah sambil istighfar. Jengkel baik, jebles nang pintu. Ya enggak lah ya, insya Allah kalau sudah wudhu, sudah sholat, marah kita insya Allah reda. Karena setan tercipta dari api, maka ketika dibasuh dengan air wudhu, maka menjadi reda dan dingin, sehingga meluap-luapnya hati itu insya Allah tidak menjadi. Nah ini jadi Bapak Ibu, sampai Rasul mengatakan begini, laisa sadid bisurngah, walakinas sadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Bukan yang dinamakan orang hebat, itu orang yang ketika gelut, ketika padu, ketika beradu, ya, itu menang. Bukan itu. Orang hebat itu adalah orang yang alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, orang yang bisa mengendalikan diri, bisa mengendalikan hatinya, dirinya ketika dia itu emosi dan marah. Itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, siapa calon-calon penghuni surga yang telah dijanjikan oleh Allah? Yang ketiga adalah wal ngafina anin nas, orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain. Pertanyaannya, lebih berat mana antara minta maaf dan memaafkan? Jujur, Bu, abot endi antara njaluk pangapura karo aweh pangapura? Yo, memberi maaf. Kalau minta maaf kadang-kadang dimungsi ora isin lah, kuat datang ke rumahnya si A. Begitu sampai rumah bekayu, sing gede pangapurane, setahun mungkin aku kata lupute karo panjenengan, kadang-kadang mungkin saya ngucap, mungkin banyak menyinggung perasaan panjenengan jaluk pangapura. Lah sing dijaluki pangapura meneng baen,
Pisang kalau ngomong jawabannya harus niki. Alah, dadia banyu apa ora nyiduk, dadia godhong apa ora nyewek, sama leketek. Itu. Jenengan pernah disakiti, Bu? Bapak-bapak pernah disakiti? Pernah disakiti, Bu? Ketika disakiti, sakitnya di mana? Di sini, iya. Wong disakiti ngomong, biasane marine mandan suwe, gitu Pak nggih? Wong saya juga pernah disakiti sama orang kok. Semalam saya sempat tidurnya terganggu. Mandan mikir loh, tega temen ya maringnya kok kayak gue, kan begitu? Nah, tapi kita berusaha legowo, kita berusaha memaafkan, kita berusaha, sudahlah, nggak usah dipikir. Itu, ternyata hatinya plong banget begitu. Biar dia menyakiti orang, suatu ketika dia akan disakiti sama orang. Itu biasanya seperti itu. Nah, oleh karena itu, mari kita jadi orang yang mudah memaafkan. Makanya kesempatan siang hari ini kita berkumpul di masjid ini dalam rangka kita halal bihalal, dalam rangka kita silaturahmi. Itu, kadang orang mengatakan halal bihalal, tapi tidak ada istilah haram biharam, nggih. Halal bihalal, haram biharam, nggak ada. Ternyata halal bihalal itu bukan bahasa Arab. Itu, ya bahasa Jawa tapi dipaksakan menjadi kayak Arab. Maka di kamus bahasa Arab itu tidak ada istilah halal bihalal. Adanya hanya halun bihalin. Halun itu makna aslinya itu adalah mengure benang yang kusut, itu halun. Atau mencairkan benda yang tadinya mengkristal, itu halun. Sehingga diterjemah bebas menjadi halal. Orang mengatakan halal itu jere memaafkan, sehingga halal bi akhlal artinya saling memaafkan. Itu ada yang menerjemah seperti itu. Nah, tapi lebih tepatnya kita lebih familiar adalah silaturahmi, kata nggih. Nah, silaturahmi menyambung kasih sayang, kalau silaturahim menyambung peranakan atau menyambung rahim, karena kita satu rahim gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis begini, semua dosa manusia itu akan diampuni asalkan dia tidak berbuat syirik. Itu. Kecuali kata Nabi, illa bainahuma wa baina akhihi sahna, kecuali diantara dua orang itu saling jengkelan, saling berkelahi, saling mutus silaturahmi, saling marah-marahan, belum ada rekonsiliasi, belum ada saling islah. Sehingga sampai Rasul mengatakan tiga kali, andiru hadaina hatta yastoliha, andiru hadaina hatta yastoliha, andiru hadaina hatta yastoliha. Tunda ampunan di antara dua orang itu sampai dia itu islah. Tunda ampunan di antara dua orang itu sampai dua orang itu saling damai. Selagi kita belum damai, kita masih ada masalah antara satu dengan yang lain, bapak-bapak mungkin dengan tetangga atau dengan saudara, maka Allah akan menunda ampunan di antara kedua orang itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saya ingat pesan ini, Profesor Dr. Nasibul Wahyudi mengatakan ada 8 kunci untuk memperkokoh tali persaudaraan satu jamaah masjid ini. Agar bagaimana masjid ini jamaahnya kuat, jamaahnya kokoh, ya, jamaahnya bersatu, gitu ya. Ya, sehingga apa? Sehingga selalu kompak satu jamaah ini. Ini bisa diterapkan dalam satu keluarga misalkan, diterapkan misalkan dalam satu desa, satu kampung ini. Kuncinya apa? Yang pertama adalah saling mencintai. Saling apa? Saling mencintai. Tapi saling mencintainya itu harus didasari karena Allah. Makanya sampai Rasul mengatakan ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat nanti. Suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Satu di antaranya adalah rajulani tahabba fillah ijtama alaih wa tafarraqa alaih. 2 orang yang saling cinta karena Allah. Bertemu di sini karena Allah. Pulang dari majelis ini karena Allah. Ini calon-calon penghuni surga. Bahkan ciri khas orang yang sempurna imannya
Apa kata Nabi? Man ahabba lillah, siapa yang mencintai karena Allah, wa abghadha lillah, benci karena Allah, wa a'ta lillah, memberi karena Allah, wa mananga lillah, tidak memberi karena Allah, faqad istakmalal iman, maka sempurnalah imannya. Bu, jenengan cinta suami karena Allah apa karena kumis? Kalau cintanya karena kumis, kumisnya dicukur, cintanya rontok. Ya, ibu-ibu jenengan cinta suami karena apa? Karena Allah. Bener? Yakin? Ngono, lomba awas. Ngomongnya jatuhnya karena Allah, begitu sing lanang siki pensiun, gemena sinom tayo melaku-melaku tuntunan bareng siji kepaduk delus, hati-hati sayang. Begitu wis tua siji kepaduk melaku matane deleng. Nah, itu namanya rahmahnya tidak muncul, itu namanya. Karena itu rentetannya kan sakinah, mawadah, rahmah. Rahmah itu yang ngurus KKO. KKO itu kaki-kaki ompong. Jadi ngaten nggih, harus muncul rahmah begitu. Mari kita bangun rasa cinta karena Allah. Karena orang yang mencintai karena Allah ini berarti sempurna imannya. Itu saya kok ingat ada sebuah syair begini nih. Cintai aku karena Allah. Boleh nyanyi nggak? Kasihi aku karena Allah, gitu ya. Miliki aku karena Allah. Kasihi aku karena Allah. Kewalik orang apa? Bukan langit, bukan bumi, bukan bulan matahari, kau jadikan saksi cinta hanya Allah sang maha cinta. Apa enak ora? Wih, ora usah tepuk lah, ndarani TPA. Ya, wong tek deleng nawit mau kayak tegang banget kok. Iya tadi. Ya men dadi mandan fresh lah ya gitu ya. Dasaran seneng nyanyi saya begitu ya. Itu jadi mencintai karena itu kunci yang pertama itu. Kunci yang kedua saling mendoakan. Saling apa? Doakan. Saling mendoakan tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Ini hadisnya sahih itu. Kata Nabi begini, dakwatul mar'il muslim li akhihi bidzakril ghaibi mustajabah. Nginda ra'sihi malakun muwakal. Kullama tangala li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkal amin walaka bimislin. Doanya seorang muslim kepada muslim lainnya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan mustajab, manjur, mandi, terijabah. Karena di atas orang yang berdoa itu ada malaikat yang bertugas. Setiap kita doa yang baik-baik, malaikat yang di atas kita mengatakan amin walaka bimislin. Allah kabulkan doamu. Anda pun mendapatkan yang sesuai dengan apa yang Anda baca tadi. Jadi tidak ada istilah mubah. Ketika kita doa yang baik-baik, itu kembalinya kepada diri kita masing-masing. Maka biasakan kunci kokohnya tali persaudaraan ini, yuk kita saling mendoakan by name, sebut nama. Ya Allah, mudah-mudahan Bapak Ketua Ranting panjang umur, sehat selalu. Jenengan doa sama Pak D, sama orang tua, sama keponakan, sama adik-adik, saudara satu kandung by name. Itu doa itu kembali kepada diri kita. Dan tidak usah pamer. Begitu semalam berdoa untuk Pak Ranting, ketemu di jalan, Pak Ranting, wau ndalun jenengan tak donga kena, ora usah pamer. Tanpa dipamerkan, Allah Maha Tahu, kembali kepada diri kita. Kan ngaten nggih? Nah, itu juga berlaku ya, tapi tidak berlaku ketika jenengan ora seneng karo wong kok ndongakna ora apik misalkan. Kayak wong nyebeli banget, mari nyong nyakiti terus tak dongakna moga-moga ketabrak becak. Ketika jenengan donga sing ora apik, doa itu terangkat ke langit tapi oleh Allah ditutup jret sehingga tidak tembus ke langit. Doa itu kemudian turun ngenani karo sing donga. Mulane istilah wong Purbalingga jahilullah, wong jahil kenang tulah. Hati-hati loh. Aja seneng nyumpatani wong, kembali maring awake dewek. Itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah kemudian yang ketiga, kunci kokohnya tali persaudaraan adalah selalu menampakkan wajah berseri-seri. Jajal ketemu satu jamaah, ini menjadi dakwah kita. Karena dakwah, moto dakwah di Muhammadiyah itu adalah dakwah yang mencerahkan, dakwah yang menggembirakan, dakwah yang menggerakkan. Itu mencerahkan, menggerakkan, menggembirakan. Maka kita, posisi kita di lingkungan masyarakat ini dai. Maka ketemu dengan siapapun di jalan, cengir. Ketemu karo sapa bae, cengir. Sing penting arep ketemu karo kucing ya aja nyengir. Iya, siki akeh wong pada cengar-cengir dewekan. Neng kamar karo mejeti kaya kiye. Cengar-cengir, cengar-cengir. Kok lagi ngapa? Lagi geget. Gitu nggih. Lah ya, sing penting ketika nyengir ada lawan bicaranya, ada lawan orangnya. Kan ngeten nggih? Sedekah sing paling murah adalah ngundurna pipi. Sampai Rasul mengatakan, tabasumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Ternyata saya membaca dalam buku kesehatan, orang yang suka senyum, satu, awet muda. Niki bapak-bapak, ibu-ibu, begitu usia kita 50 tahun ke atas, pipine melorot nggih? Iya, kepengen pipine kenceng, nyengir, Bu, nyengir, Bu. Kenceng, Wak. Mulane kepengen pipine kenceng bae, nyengir bae turun dalan kana. Nyengir bae ya, pipine kenceng nanti gitu ya. Yang kedua, orang yang murah senyum itu akan memunculkan aura positif. Auranya positif. Ibu-ibu pulang ngaji di rumah nanti buka pintu, assalamualaikum, nyengir baik, dan suami kaget, apa sih cengar-cengir, miki pengajiannya nyongkon nyengir. Ya, insya Allah positif. Orang yang murah senyum itu akan memunculkan hormon endorfin, apa? Hormon bahagia. Itu nggih, ora sak isin jare lah nyong anu untune ompong, ora apa-apa ya ditutupi nek ora pasang gigi palsu. Kan dadi muda maning nggih, ya kan? Pasang gigi palsu kembali muda lagi. Ya, Mok? Ya, tadi nggo nyengir gampang, cengir. Ya gitu. Ngoten nggih. Nah ini ternyata senyum itu bisa menjadikan imun kekebalan tubuh kita semakin kuat sehingga selalu kita bahagia. Orang bahagia insya Allah jadi sehat nggih. Ya selalu sehat karena selalu bahagia. Kin ngaten. Nah ini maka sampai Rasul mengatakan begini, la tahkirona bil ma'rufi say'an walau antal qa'aho kabi wajhin talq. Anda jangan meremehkan sesuatu. Ya, jangan meremehkan sesuatu, dianggap saya remeh, walaupun hanya sekedar ketemu dengan tetangga, ketemu dengan saudara, dengan wajah yang berseri-seri. Wong saya kadang-kala ada di jamaah saya kok, taktuk jamaah nang masjid, ora tahu takon, ketemu taktuk, ya ora tahu guyu, delengna ya deleng natok kayak mata walang. Ya, di sini ada orang seperti itu. Orang anak, anak, oh anak, wonge teka, orang anak. Ya, kulo ningali niki piantone saya sedoyo niki, nek jamanga bar rampung, ya masuk pada jabat tangan, keluar rampung jamanga ya pada jabat tangan. Ini prosesi silaturahmi Bapak Ibu. Karena prosesi silaturahmi itu ternyata silaturahmi jangan dinilai hanya bulan Syawal saja, prosesinya itu ada tanadzur ketemu. Tasofah jabat tangan, kemudian tabasum senyum, kemudian takalum ikrar ngomong, kemudian apa? Tasamuh saling menghargai, tangawun saling tolong, itu prosesi silaturahmi. Mulane kadang-kala anak wong katone ta ya rukun, katone akrab, esi mededeg. Orang-orang yang seperti itu akan disindir oleh Al-Qur'an. Bagaimana? Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Katone taya bersatu, kumpul, akrab, tapi jane atine esi pecah. Itu namanya belum silaturahmi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, kunci kokohnya tali persaudaraan satu jamaah ini adalah kita tasofah. Apa tasofah?
jabat tangan. Jabat tangan yang sarangi itu kenceng. Kenceng. Tidak cuman pucuk ketok. Bapak-bapak dengan bapak-bapak. Jabat tangan kok pucuk ketok kayak niki. Ngapa sih lambu ketularan gudik? Kenceng. Napak. Ora usah dikorok. Kayak pegel. Ora usah tambah utik-utik. Keri. Biasa saja. Napak kenceng. Karena manfaat jabat tangan yang benar ini bukan hanya sekedar jabat tangan, insya Allah akan tembus jabat hati. Manfaat jabat tangan menghilangkan rasa dengki dan dendam dan merontokkan dosa-dosa yang ada di antara dua orang yang saling jabat tangan. Sampai Rasul mengatakan, ma min muslimaini yaltaqiyan fayatasofahan illa ghufirallahuma qabla ayatafarraqa. Ketika ada dua orang muslim dengan muslim, muslimah dengan muslimah, ya, Aisyah dengan Aisyah, kemudian kok jabat tangan akan diampuni dosa-dosanya, rontok dosa-dosanya qabla ayatafarraqa, sebelum di antara dua orang itu saling berpisah sudah dirontokkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yakini itu, setiap kita ketemu selalu kita berjabat tangan, insya Allah menggugurkan dosa-dosa apa yang ada dalam hati kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sudah jam berapa? Sampai tengah 11. Oh, tengah 12 nggih. Manut iyalah. Ana banyu iki tenang. Nggih. Kemudian yang nomor 5. Kunci yang kelima adalah saling silaturahmi. Apa? Iya. Sebenarnya apa sih manfaat silaturahmi, Bapak Ibu? Kumpul-kumpul kayak gini nih. Sehingga namanya silaturahmi sudah menjadi budaya di Indonesia. Dari mulai tingkat RT, RW, kelurahan, paguyuban, bahkan apa itu reuni SD, reuni SMP, reuni SMA. Tapi nuwun sewu ketika reuni karus niku hati-hati nggih. Karena banyak adalah rumah tangga kacau gara-gara reuni, gitu nggih. Kemudian ketika waktu SMA ternyata ada titik-titik noda yang tersimpan di dalam dada. Begitu reunian ketemu antara Jessica dengan Tono, nah kemudian di sana muncul kembali. Begitu reunian karena saling punya nomor pada janjian, ketemuan. Di situ awalnya itu, sehingga apa yang terjadi, dia saling kembali nostalgia ke masa lalu, diterusna akhirnya rumah tanggane bubaran. Wonten tinggal niku akeh ngene kula mbe wonten anaknya sudah 3 ditinggal pergi, itu sampai istrinya dia, ya Allah, dia nangis, pulangkan saja aku pada biungku. Biungnya wis pindah maring balik papan. Akhirnya kembali melu bareng karo bekayune, ya Allah. Judulnya apa? Reuni, terjadi CLBK alias cublek. CLBK itu cinta lama bersemi kembali. Ya, itu. Jadi maka hati-hati, insya Allah karena cinta karena Allah itu cinta yang penuh dengan iman dan takwa, insya Allah kita bisa menjaga diri, kan begitu nggih? Walaupun dulu pernah ada titik-titik, kan begitu. Jadi manfaat silaturahmi, 1, panjang umur, murah rezeki. Itu. Insya Allah Bapak Ibu yang rawuh siang hari ini umurnya panjang. Insya Allah rezekinya lancar. Keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Wis pokoknya putrane soleh-solehah. Amin ngeten nggih. Dimudahkan ke Mekah. Ya, orang kata umroh, ngeten nggih. Mudah-mudahan gitu. Ini, jadi orang yang gemar silaturahmi panjang umur. Orang yang gemar silaturahmi itu rezekinya gampang. Kata Nabi gimana? Man ahabba ayab sutalahu fi rizki wa yunsa'alahu fi asari falyasil rahimah. Siapa yang kepengin panjang umur, siapa yang kepengin murah rezeki, falyasil rahimahu, maka sambunglah tali silaturahmi. Ada yang komen, loh jere masalah umur sudah ditentukan. Iya, pengertian panjang umur itu ada 2.
Satu, panjang umur memang umurnya dipanjangkan. Yang kedua, panjang umur itu namanya dikenang sedunia. Contohnya siapa? Jenderal Sudirman. Kan ngatain nggih? Namanya itu sampai ke Jepang sana. Patungnya ada di Jepang sana. Saya baru pernah ke sini. Ya Allah, saya pernah ke sini karena beliau itu dulu kan pernah menjadi kepala sekolah di SMP Muhammadiyah, apa SD Muhammadiyah ya, di Cilacap dulu itu ya. Waktu menjadi apa? Pasukan apa namanya? Iya, HW Petak itu waktu itu. Jadi saya menginspirasi dan kebetulan saya di sekolah juga ngajar ke Muhammadiyahan, itu di kelas 11 mesti pertama membahas tentang beliau ya, almarhum pahlawan kita begitu ya. Nah ini namanya selalu dikenang ini. Itu kenapa? Itulah makna daripada panjang umur. Itu. Nah kemudian orang yang gemar silaturahmi dimudahkan masuk surga. Sehingga Rasul mengatakan ada 4 amalan yang akan mengantarkan kita masuk surga. Kata Nabi, ayyuhan nas, wahai manusia, afsus salam, suka tebar salam. Assalamualaikum. Nun sewu Bapak Ibu, jenengan kalau nulis salam neng HP itu jangan disingkat. Nulis neng HP misalkan as WRWB. As itu bahasa Ibrani, artinya pantat. Masa maring ustade pantat kepriwe kabare tat. Ana maning samikum. Artinya apa itu? Celakalah engkau. Ana maning mikum. Cintailah aku. Wih, LGBT. Cintailah aku. Maka biasanya saya itu nggak pakai salam. Kalau salam lengkap sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau cukup dengan bismillah. Ya, tebar salam, itu maknanya tebar kedamaian. Yang kedua, atngimu tongam, ini calon penghuni surga ya. Atngimu tongam, suka memberi makan. Ya, puasa Ramadan mendidik kita untuk menjadi orang yang dermawan. Maka setelah Ramadan jadi orang yang suka memberi, orang yang dermawan, suka nyahnya, suka wewe. Kemudian yang ketiga, apa? Silul arham, orang yang suka menyambung tali silaturahmi. Yang keempat, wasallu bilail wanasniam, orang yang gemar sholat malam ketika tetangga lingkungan masyarakat lagi pada tidur, kita sempat bangun. Bapak Ibu, selama bulan Syawal seminggu ini pernah bangun malam? Pernah nggih? Alhamdulillah ya. Jam 3:30 masih bisa. Itu masih bisa untuk kita mungkin sholat malam. Itu nggih, mari kita biasakan. Maka 4 amalan itu ketika diamalkan, kata Nabi, tadkhulul jannah bisalam, Anda masuk surga dengan selamat. Salah satu tadi, orang yang gemar nyambung tali silaturahmi. Berarti orang yang gemar silaturahmi ini dimudahkan masuk surga. Itu. Kemudian yang keempat, yang ketiga ya, manfaat silaturahmi, kita terhindar dari perpecahan. Buka surat Al-Imran 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah, wa la tafarraqu, jangan saling bercerai-berai, berfirqah-firqah. Jangan saling membuat kelompok antara satu dengan yang lain merasa paling hebat. Di Muhammadiyah tidak ada seperti itu. Justru antara kelompok satu dengan kelompok lain, antara ranting satu dengan ranting satu, itu saling menguatkan. Karena ranting itu penting, cabang itu berkembang. Kan gitu nggih? Jadi tidak ada satu firqah menganggap paling hebat, itu enggak ada itu. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh main. Tapi anggar sing pada SIDW kan ya bercerai kawin lagi. Itu Bapak Ibu, itu saja. Kemudian yang berikutnya, kunci kokohnya tali persaudaraan di antara Bapak Ibu semua adalah saling berkunjung. Saling apa? Sudah saling berkunjung? Monggo. Ada pertemuan bani, kumpulan keluarga, anjang sana, kita mudik, ketemu saudara, ketemu keluarga. Ternyata itu ada anjuran dari Nabi. Nabi Rasulullah bersabda, zur ghibban tastadhuban.
berkunjunglah kalian ghiban. Berarti kadang kelihatan, kadang tidak. Maknanya ghiban itu sebentar-sebentar. Jadi kunjungannya itu enggak setiap minggu misalkan, sebulan sekali, atau mungkin 3 bulan sekali, atau mungkin setahun sekali. Kata Nabi, tasdad huban, maka tambah rasa cinta. Ini pengajian di masjid ini berapa seminggu sekali? Alhamdulillah, persis dengan masjid saya di sana. Saya sebagai ketua takmir, itu saya adakan pengajian Ahad pagi, setiap Ahad pagi jam 6 sampai jam 7. Setiap ba'da maghrib penuh. Ada pengajian tahsin, ada tafhim, ada tafsir, ada tarjih, itu ya. Kemudian ada tematik, alhamdulillah, sehingga masjidnya semakin makmur. Kan gitu nggih, karena ciri-ciri masjid makmur itu adalah makmur jamaahnya, ngaten nggih. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kunci kokohnya tali persaudaraan adalah kita saling tolong menolong, kita saling bantu membantu. Ini Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal ngudwan. Hendaklah kalian saling tolong menolong dalam perbuatan baik dan takwa, jangan tolong menolong dalam perbuatan apa? Dosa dan permusuhan. Itu. Mari saya ingat apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali ini ya. Ini hanya sekedar untuk pelajaran saja. Beliau mengatakan kun kal yadain wala takun kal udunain. Ini hanya pelajaran ya. Jadilah kalian seperti 2 tangan, jangan seperti 2 telinga. 2 tangan harmonis, rukun, saling pengertian. Contohnya, ketika jenengan kiri kukune panjang, tengen yang jepleki. Tengen kukune panjang, kiri yang membantu. Ketika jalan tidak pernah melangkah bareng, mesti harmonis. Tangan tengen ke depan, tangan kiri ke belakang. Terus begitu, tidak mungkin kayak gini. Kalau kayak gini kayak vampir. Gitu nggih. Tangan pengertian, tidak pernah iri. Yang kiri saya pakai jam tangan. Ini hitam. Yang kanan saya tidak pakai. Yang kanan enggak iri karena tahu tupoksinya masing-masing. Pagi-pagi masuk kamar mandi, yang kerjanya berat-berat, yang kanan apa kiri? Kiri. Sudah megangi apa sing ora? Gitu. Kita nyempal sesuatu, mungkin di teras ada kotoran, ya tangan kiri. Itu, tangan tengen itu yang salaman, ngambil snack, ngambil minum. Sehingga saling pengertian, saling bantu, tidak pernah ada rasa iri. Wala takun kal udunain, jangan seperti kedua telinga. Telinga itu dekat tapi jauh. Ibu-ibu jenengan ada yang bapak-bapak ini telinganya ketemu pernah? Belum. Perek tapi adoh. Ini gambaran. Kita punya saudara dekat tapi tidak pernah menyapa, kumpul ya tidak pernah. Kira-kira ada nggak di lingkungan panjenengan orang yang seperti itu? Ada. Diundang kumpulan nggak datang, takmiran nggak datang, RT-an nggak datang. Tanggane keseripahan nggak tasiyah, tanggane barang gawe tekane gasik, mangane akeh. Nah ini gimana ini? Ya ini namanya egois. Jangan seperti telinga, suka iri. Telinga satu ibu-ibu pakai anting-anting, yang kanan dan iri. Bu, anting-anting sebelah kanan di mana? Jangan bilang-bilang tak jual buat beli grameh. Ya kemarin buat lebaran. Iri ya. Nah maka hidup di masyarakat, ayo seperti tangan aja, jangan suka punya sifat-sifat iri. Orang yang iri itu adalah orang yang dengki, orang yang dengki itu adalah orang yang SMS. Suka melihat orang lain senang, senang melihat orang lain suka. Tanggane tayang tuku kol, atine merongkol. Tanggane tayang tuku TV, iri. Tanggane tayang tuku Supra, merana. Tanggane tayang tuku expander, mondok nang rumah sakit. Nang rumah sakit dikabari, malah sikil maju tayang tuku mobil Alphard, mati. Stres itu. Maka jadilah seperti kedua tangan, adanya saling tolong menolong, adanya guyub rukun, saling bersatu, saling bantu membantu. Hidup di masyarakat indahnya adalah seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, mari kita kokohnya tali persaudaraan satu jamaah ini
adalah dengan cara kita saling memenuhi hak dan kewajiban. Jenengan punya hak, jenengan punya kewajiban. Ya, maka kita merujuk apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ada 6 hak dan kewajiban seorang muslim. Berapa, Bu? 6. Ya, saya bacakan hadisnya. Hakun muslimin ngala muslimin sittun. Hak dan kewajiban seorang muslim itu ada 6. Itu. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaih. Nek ketemu uluk salam. Gitu. Kita salam, assalamualaikum, jawabane waalaikumsalam warahmatullah. Tambahi. Iya. Karena kok assalamualaikum warahmatullah, jawabane waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semakin sempurna, semakin pahalanya semakin banyak. Kalau ada orang misalkan salam, apa jawabannya? Ya bingung ya. Iya. Kadang orang gitu, assalamualaikum, salam. Itu, ini orang nggak pernah ngaji kelihatannya ini ya. Ya assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini calon-calon penghuni sorga ini saya sampaikan tadi itu. Ya ketemu ucapan salam. Kemudian yang kedua, wa idza dangaka fahajibhu, apabila diundang datang, wajib. Tapi jenengan tidak diundang itu nggak datang nggak apa-apa. Tapi manusia RT orang diundang ya tekang nggih. Iya. Orang diundang nggak datang nggak apa-apa. Pengajian ini dengan dapat undangan mboten niki? Dapat. Sing ora teka mboten rawuh mudah-mudahan ada acara nggih. Ora acara, ora mangkat ngono rasain dosa. Nggih, nah ini. Yang ketiga, wa idas tansohaka fansohlahu, apabila ada orang minta nasihat, nasehati. Saya ketika bulan Ramadan didatangi oleh Ustadz Islahuddin ke rumah saya itu, padahal jauh. Rumah saya itu Tanjung. Tanjung itu wilayah Purwokerto Selatan. Ya, dari Andang Pangrenan ke barat, kalau dari alun-alun Purwokerto ke selatan. Perempatan Tanjung ke timur dikit ada panti asuhan, belakang panti. Saya 9 tahun jadi pengasuh panti asuhan Putri Muhammadiyah di sana. Suruh ngisi tausiah di sini. Nah, hari ini saya nggak jawab ini, Pangapura ya, tausiah lagi entong. Saya nggak kayak gitu. Saya jawab apa? Insya Allah, Bismillah, mudah-mudahan diparingi sugeng. Amin. Alhamdulillah, ketemu dengan sugeng di sini, dan ternyata ketua PHB ini juga namanya sama dengan saya. Ya, alhamdulillah, nggih. Ini saya kalau di Arab, wong Arab, saya pernah kenalan. Begitu saya turun dari tempat lempar jamarat, saya kenalan dengan polisi Arab, saya jabat tangan gitu ya. Saya tanya sama polisi itu, Mas Muka ya akhi, siapa namamu? Nah, ismi Husain, wa anta ismi Sugeng. Orang Arab nggak tahu Sugeng. Sugeng, ana la adri Sugeng. Saya bilang sugar, oh sugar, dikira gula. Sugeng itu bahasa Arabnya salim. Oh iya, salim, nangam salim. Tadi nyong nang Arab jenenge Salim, nang Banyumas jenenge Sugeng. Iya. Gitu, alhamdulillah. Kembali ke persoalan, kita dimintai nasihat, Bapak Ibu, apa kata Nabi? Balihungani walau ayat, sampaikan walaupun bisanya hanya 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, kita sampaikan, kita dakwahkan Islam kepada lingkungan masyarakat kita. Itu, ini hak dan kewajiban di antara kita. Karena Islam tidak akan bisa berkembang manakala tidak ada dakwah. Maka tanggung jawab kita di Muhammadiyah ini, wabil khusus majelis tablik, ya ada majelis tarjih gitu ya. Di situ majelis kader ini punya tanggung jawab untuk bagaimana terus mengembangkan Muhammadiyah melalui amal usaha, baik melalui lembaga pendidikan, melalui amal sosial, kemudian melalui mungkin lembaga-lembaga kesehatan dan yang lain. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian hak dan kewajiban kita, wa idza marito wa idza atosa wa idza atisa fahamidullah fasamithu. Apabila ada orang bersin, dia mengucapkan alhamdulillah, kita doakan. Coba saya wain ya Bu ya. Ahim alhamdulillah. Sikinyong wain main.
Ahim tahu asin. Aja dedonga kena, wong tahu asin. Wonten mboten? Iya, ahim tahu asin. Rukokna baen. Ya, jadi kalau ada orang yang bertahmid ketika bersin, maka jawabannya yarhamu kallah. Dia mendoakan kita. Kita doakan pula mereka yang yarhamukallah, yahdikumullah. Kemudian sana doakan pula amin. Praktek nggih? Ahim alhamdulillah. Yahdikumullah. Amin. Ya nggih. Lah suwe temen arep lunga kok. Enggak apa-apa, ini indahnya di situ itu. Hak dan kewajiban kita. Lah kemudian wa idza marido fangudhu, apabila ada saudara kita, tetangga kita sakit, tengok. Gitu. Dan ketika nengok orang sakit, kalau kita hanya berdua, coba kita posisikan kita berdiri di dekat kepala orang yang sakit. Ini etika, sehingga kita komunikasinya lebih gampang. Tapi kalau kita berdirinya di arah kaki, sing briyang golek cerita minger-minger kok teka kapan, kangelan kan? Nah kalau kita berbarengan mungkin kita mengelilingi orang yang sakit, dan jangan lupa didoakan, etikanya didoakan, dan nggak usah cerita sing ora-ora. Wong niliki wong briyang ke gerahe sing apa Pak? Lah anak gula, diabetes, jantung, terus apa maning ginjal, wingi tanggane nyong kaya Rika mati. Nah, gue jenenge meden-medeni, maka jangan sampai kita seperti itu. Kita bombongi hatinya, insya Allah ini ujian, Allah beri kesabaran, sakitnya panjenengan ketika sabar akan menghapus dosa-dosa panjenengan. Kemudian kita doakan bersama, kan begitu nggih? Nas'alullah lana walakumul afiyah, kita berdoa kepada Allah. Ini, nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian yang terakhir, hak kewajiban kita sebagai orang muslim adalah apa? Wa idza mata fa'atbihu. Ketika ada saudara kita dipundut, dipanggil malaikat Israel, kita meninggal dunia, maka antarkan sampai ke makbaroh. Ngaten nggih? Bapak-bapak sampai ke makbaroh, ibu-ibu mungkin cukup sampai di pintu gerbang, kalau ingin ke kuburannya adalah di hari besoknya. Kan biasanya begitu nggih, tapi belum umum biasanya. Ibu-ibu ya ora nyomelu tekan kuburan, pertemuan terakhir kok biasanya ngaten nggih. Nah, kita biasakan, kita di warga Muhammadiyah adalah mengikuti apa yang dicontohkan dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pas kurang 5 menit untuk doa, kemudian nanti untuk duduk dan ambekan. Ya. Sampun nggih? Nah, alhamdulillah. Mari Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dedonga, kita nyuwun kali Allah Subhanahu wa taala, munajat kepada Allah. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang lagi. Kita diberi umur panjang, kita diberi sehat lahir batin, berkah lancar rezeki kita, keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin hamdan na'imin. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Rahman ya Rahim, ya Ghafaru dzunub. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka samiun qaribul mujibud da'wat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sala. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tahassu'ana wa tadarru'ana wa tamim taksirana ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal dunga. Allahumma ij'al auladana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alhum min ahli syarri wal dhair. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal ngafaf wal ghina.
Rabbana afrih alaina sabra wa sabit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiun alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila ada tutur kata yang kurang berkenan mohon untuk dimaaf. Nasrun minallah wa fatun qarib, babasyiril mu'minin. Cendrawasih burung irian, terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.